aku tuh tahu banget prinsip ayah itu jangan jadikan sakitmu sebagai alasan untuk berhenti sholat. Dan beberapa kali aku tuh sempat kayak malu sendiri sih sama ayah. Dan ini bikin aku tuh mikir, ayah yang sakit aja dan gak kuat berdiri, tapi masih terus ingat sama Allah. Masa kamu yang sehat hanya karena alasan capek kalah sama ayah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman cerita, bareng Ayu lagi nih. Setelah cukup lama Ayu nggak menyapa kalian di podcast Ayu Cerita. Gimana kabarnya nih teman cerita? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Walaupun sebenarnya cukup sedih sih ya dengar berita akhir-akhir ini, tepatnya sebelum kebijakan PPKM diberlakukan. Kita sama-sama tahu ya teman cerita kalau tren angka pasien COVID-19 di Indonesia itu semakin meningkat. Dan semakin sedihnya ketika banyak orang-orang terdekatku pun ikut terpapar virus ini. Sampai akhirnya kemarin tuh aku juga sempat isoman. Qadarullah tuh dapat giliran juga nih terpapar virus ini. Tapi syukur alhamdulillah masih diberi kesempatan sama Allah untuk sembuh. Kita tuh masih di posisi yang sama-sama berjuang nih teman cerita untuk menghadapi virus ini. Tapi jangan lupa untuk tetap semangat walaupun masa pandemi ini belum berakhir, kita harus tetap minta perlindungan sama Allah untuk selalu dijaga dan dijauhkan dari segala penyakit. Jaga imun, selalu berpikiran positif, insya Allah bisa sehat-sehat terus. Dan semoga teman cerita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan segera diangkat segala penyakitnya, bisa pulih kembali, dan insya Allah bisa segera beraktivitas lagi seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di episode kali ini kita lanjut lagi yuk. Dari episode sebelumnya, masih dalam rangkaian belajar rumus 4S dari ayah. Dan S yang ketiga ini adalah sholat. Ya, dari sosok religiusnya ayah, aku tuh belajar tentang arti sholat ini. Dari aku kecil hingga akhirnya beliau meninggal dunia, aku tuh hampir nggak pernah melihat ayah meninggalkan kewajiban ibadah yang satu ini. Memang untuk kami sebagai seorang muslim, dalam kesehariannya kami tuh diwajibkan untuk melakukan sholat 5 waktu dalam sehari. Dan dari aku kecil, ayah itu mengajarkan kami untuk menjalani kewajiban ini bukan dengan cara yang memaksa atau sama sekali nggak pernah galak. Tapi dengan caranya yang entah bagaimana, beliau tuh berhasil ngajarin aku untuk menjalani kewajiban ini tanpa beban dan paksaan sama sekali. Paling nih ya, kalau misalnya azan udah berkumandang, terus ayah masih melihat aku nggak beranjak dari kerjaanku, misalnya aku masih ada kerjaan di rumah, ayah biasanya tuh langsung negur, "Yuk, kamu udah sholat? Kamu nggak sholat?" Pokoknya kalau udah gitu, biasanya tuh aku langsung beranjak sholat, atau biasanya aku jawab lagi nggak sholat ya, kalau memang pas lagi jadwalnya berhalangan untuk melakukan ibadah yang satu ini. Dan satu hal lagi sih yang aku pelajari dari ayah di S yang ketiga ini, ayah tuh nggak hanya mengerjakan sholat ini di masa sehatnya, tapi bahkan di saat sakitnya beliau tuh tetap ingat ibadah yang satu ini. Ya kalau kalian udah dengar di episode sebelumnya, ayahku tuh memang sempat menjalani perawatan beberapa tahun karena penyakitnya. Di kondisi sakitnya, di kondisi lemahnya, ayah itu tetap ingat ibadah yang satu ini. Ada satu momen di mana beliau tuh sempat terkena serangan stroke ringan. Kalau stroke itu kan syarafnya ya yang kena. Jadi pada saat dalam masa perawatan dokter di rumah sakit, ayah tuh seringkali nanya, "Sudah azan?" Kalau udah gitu tuh, aku ataupun mama ataupun adik kakakku biasanya jawab, "Udah ya," jika memang waktunya sholat udah tiba. Dan ayah tuh otomatis langsung tayamum dan melaksanakan sholat. Tapi sedihnya, karena sarafnya waktu itu sempat kena, ayah tuh sering lupa jumlah rakaat dalam sholat. Makanya biasanya aku tuh berusaha mendampingi beliau di samping ranjang rumah sakit. Jadi misalnya pas sholat asar 4 rakaat, aku tuh berusaha untuk ngingetin dari awal sebelum sholat. Ya, ini tuh sholat asar, ada 4 rakaat. Nanti ayah biasanya ngangguk-ngangguk dan memulai ibadah sholatnya. Nanti kalau ayahku lupa tuh aku biasanya dari samping udah ngingetin. Misalnya pas rakaat ketiga, aku ngasih bisikan kecil gitu sih. Ya, 1 rakaat lagi. Ya itu salah satu caraku untuk berusaha biar ayah sempurna sih melakukan sholatnya.
dan nggak lupa jumlah rakaatnya. Ya, walaupun sebenarnya ada yang bilang ketika seseorang sakit dan memang sudah nggak bisa melakukan sholat, maka gugurlah kewajibannya atas ibadah itu. Tapi aku inget banget, ayah tuh pernah bilang di masa sehatnya, dan Allah pun berfirman dalam Al-Quran, saat seseorang sakit dan masih bisa melaksanakan sholat, maka lakukanlah sebisanya. Karena sesungguhnya tuh Allah udah meringankan proses atau tata caranya. Seperti misalnya ketika kita sakit dan tidak memungkinkan kita untuk berwudu, maka Allah membolehkan kita bersuci dengan cara tayamum. Dan saat kita nggak mampu berdiri melakukan gerakan sholat, Allah tuh membolehkan kita untuk duduk bahkan berbaring. Ayah mengajarkannya itu ketika aku sedang sakit. Pas aku kecil dan sakit dan nggak sanggup untuk melaksanakan sholat secara berdiri, ayah tuh selalu menyarankan, ya udah nggak apa-apa, duduk aja. Kalau aku nggak bisa sholat dengan duduk, ayah bilang nggak apa-apa, berbaring. Karena Allah juga memudahkan kita sebagai hambanya untuk tetap melakukan kewajiban kita, walaupun di saat sakit, walaupun di saat lemah. Jadi nggak ada alasan gitu untuk tidak melaksanakan ibadah itu. Dan hal ini ayah mengajarkan kepadaku tuh ketika aku sakit di masa aku kecil. Makanya ketika ayah sakit, aku tuh berusaha untuk mendampingi dan mengingatkan ayah saat waktu sholat tiba. Karena aku tuh tahu banget, prinsip ayah itu jangan jadikan sakitmu sebagai alasan untuk berhenti sholat. Dan sebenarnya bukan hanya itu aja nih teman cerita. Jadi pada saat di masa sehatnya, ayahku ini rajin untuk mengerjakan beberapa ibadah sholat sunnah dalam kesehariannya. Salah satunya adalah sholat tahajud. Sholat yang dilakukan di waktu sepertiga malam. Dan seringkali pada saat dirawat di rumah sakit, karena mungkin udah kebiasaan beliau ya, melakukannya di masa sehatnya, di rumah sakit itu di jam-jam sholat tahajud, 2:30 atau jam 3 pagi, ayah tuh pasti kebangun. Terus nanti bangunin aku atau siapapun yang jagain beliau di malam itu. Biasanya tuh ayah minta minum atau buang air kecil, terus nanya, jam berapa? Kalau udah gitu, pasti kami, siapapun yang menjaga ayah pada malam itu, biasanya jawab, jam 3 ya. Karena memang biasanya ayah tuh bangunnya jam segitu, 2:30, jam 3. Dan biasanya tuh kalau pas lagi jadwalnya aku yang jaga, aku nanya, ayah mau sholat tahajud? Beliau otomatis langsung jawab, iya. Ya udah, akhirnya ayah langsung tayamum, terus sholat sambil tiduran. Dan beberapa kali aku tuh sempat kayak malu sendiri sih sama ayah. Emang nggak bisa dipungkiri ya, seringkali tuh aku capek dan lelah banget. Karena biasanya pagi hari sampai sore aku tuh harus kerja di kantor. Dan malamnya ketika ayah dirawat, aku tuh harus nginep di rumah sakit jagain ayah. Dan kadang di rumah sakit itu kan fisikku udah ngerasa capek untuk sholat sunnah di jam-jam yang harusnya memang manusia normal lainnya mungkin lagi beristirahat. Tapi kalau udah ngelihat ayah yang istiqomah banget dengan ibadah ini, aku tuh jadi malu sendiri. Dan ini bikin aku tuh mikir, ayah yang sakit aja dan gak kuat berdiri, tapi masih terus ingat sama Allah. Masa kamu yang sehat hanya karena alasan capek kalah sama ayah? Dan sejak saat itu tuh aku banyak belajar dari ayah. Kalau sebagai hambanya, kita tuh harus selalu mengingat Allah saat sehat ataupun sakit, di saat suka maupun duka. Gak peduli kondisi kalian tuh seperti apa, selemah apapun, ya tugas kita sebagai hambanya ya harusnya berusaha terus mengingat Allah dan taat. Dan sejak saat itu biasanya nih kalau misalnya jadwalku harus jagain ayah di rumah sakit, aku selalu nyalain alarm di jam-jam sepertiga malam, biar bisa sholat sama ayah. Ya walaupun kadang emang tetap ayah yang bangunin aku duluan daripada alarm handphone. Nah, itu tuh cerita tentang sholat yang aku pelajari dari ayah. Memang ayah tuh kayaknya otomatis banget fisiknya, tubuhnya sudah punya alarm sendiri tanpa perlu bantuan handphone kayak aku. Nah, itu tuh cerita tentang sholat yang aku pelajari dari sosok ayah. Tapi ada cerita tambahan nih. Jadi kemarin sempet tuh aku pas isoman, aku ngerasa banget ibadah yang satu ini benar-benar Masya Allah banget sih. Kalau dari pengalaman pribadiku saat kemarin isoman, ibadah sholat ini ngebantu aku banget dalam proses penyembuhan. Jadi di masa isoman kemarin, bukan hal yang mudah untuk aku jalani.
Karena di minggu pertama, aku tuh bener-bener ngerasa lemah dan payah banget. Ya, sempet mikir yang enggak-enggak juga sih ya. Dan memang di waktu seminggu isoman itu kebetulan bertepatan dengan jadwalnya aku tuh berhalangan untuk bisa sholat. Jadi cara aku untuk bisa mengingat Allah tuh cuma bisa dengerin murotal Al-Quran sambil zikir dalam hati. Dan setelah seminggu kondisiku tuh masih lemah banget. Begitu hari ke-9 isoman, alhamdulillah tuh aku udah mulai bisa sholat. Dan setelah bisa sholat, aku ngerasa kayak ada kekuatan yang bisa ngebuat badanku tuh lebih seger dari hari-hari isoman sebelumnya. Aku ngerasa kayak ada kekuatan yang beda gitu. Dan ini buat aku tuh makin percaya kalau ibadah yang satu ini memang Allah perintahkan untuk hambanya jalankan karena memang memiliki keutamaan atau fadilah yang luar biasa untuk kita. Salah satunya bisa menyehatkan tubuh kita, bisa memberikan ketenangan yang nggak bisa kita dapatkan dari aktivitas lainnya. Nah, itulah ceritaku tentang es yang ketiga ini. Di cerita ini bukan bermaksud ria atau apa, tapi lebih mengingatkan ke diri sendiri sih ya, untuk belajar dari sosok ayah ini. Sosok nyata dalam hidupku yang selalu mengajarkan untuk mengingat Sang Pencipta di saat sehat maupun sakitnya, di saat suka ataupun duka. Beliau tuh selalu berusaha untuk taat menjalankan ibadah yang diwajibkan oleh Sang Pencipta. Itulah S yang ketiga dari rangkaian tema belajar rumus 4S. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.